Pernahkah Anda melihat sebuah kesuksesan? Namun, yang terbayang di benak Anda justru luka dan peluh orang lain. Di tengah riuhnya tepuk tangan wisuda yang megah, ada sebuah kursi kosong di barisan terdepan. Di atasnya, bukan diduduki oleh pejabat tinggi atau orang tua kaya raya, melainkan sebuah toga hitam yang bisu. Orang-orang berbisik, menebak-nebak sosok hebat apa yang akan mengisi kursi itu. Mereka tidak tahu bahwa di balik gelar yang dirayakan hari ini, ada tulang punggung yang remuk, tangan yang kapalan, dan impian seorang kakak yang sengaja dikubur dalam-dalam di bawah tumpukan semen dan bata. Inilah kisah tentang cinta yang tak terucap, tentang pengorbanan yang melampaui logika, dan tentang bagaimana sebuah janji dibayar tuntas meski nyawa menjadi taruhannya. Selamat datang di Eterna Point. Di sini, kami tidak hanya bercerita, kami merenungkan makna. Kami menghadirkan kisah-kisah inspiratif tentang moral, perjuangan, dan sisi terdalam dari kehidupan yang seringkali luput dari pandangan mata. Karena setiap perjalanan punya titik baliknya, dan setiap pengorbanan berhak untuk diingat selamanya. Di sebuah rumah petak beratap seng di pinggiran kota, hidup dua bersaudara yang hanya memiliki satu sama lain. Aris, sang kakak, dan Rian, adiknya yang terpaut usia 5 tahun. Kehidupan mereka berubah total saat sebuah kecelakaan merenggut kedua orang tua mereka, meninggalkan Aris yang baru menginjak bangku SMPE dengan pilihan yang mustahil. Bertahan hidup bersama atau hancur terpisah. Tanpa banyak bicara, Aris melipat seragam putih birunya untuk terakhir kali. Ia menukar tas sekolahnya dengan sekop dan cangkul. Di usia yang masih belia, pundaknya mulai terbiasa dengan beban sak semen yang berat, sementara telapak tangannya mengeras karena gesekan bata dan pasir. Semuanya dilakukan demi satu tujuan, memastikan Rian tidak pernah merasakan apa yang ia rasakan, putus harapan. Selama bertahun-tahun, rutinitas mereka adalah kontradiksi yang nyata. Aris berangkat sebelum fajar dengan pakaian lusuh yang berbau keringat dan debu konstruksi, pulang dengan tubuh linu dan saku berisi upah harian yang pas-pasan. Rian belajar di bawah lampu minyak yang remang, mengejar prestasi demi membalas setiap tetes keringat kakaknya. Setiap kali Rian merasa lelah, Aris akan menunjukkan telapak tangannya yang kapalan dan berkata sambil tersenyum tipis, "Jangan berhenti Rian, kakak sedang membangun pondasi, tapi kamulah yang akan membangun menaranya." Pagi itu, udara di sekitar gedung wisuda terasa sejuk, namun bagi Rian, atmosfernya terasa begitu menyesakkan. Ia mengenakan toga hitamnya dengan tangan gemetar. Di saku jubahnya terselip sebuah foto kusam, foto Aris yang tersenyum lebar di depan proyek bangunan yang baru saja selesai 2 bulan sebelum musibah itu terjadi. Gedung auditorium mulai dipadati oleh mobil-mobil mewah dan keluarga yang bersukacita. Rian berjalan masuk, membelah kerumunan orang tua yang berpakaian rapi. Di tangannya, ia membawa satu toga tambahan. Dengan langkah pasti namun berat, ia menuju barisan paling depan, tempat para tamu kehormatan seharusnya duduk. Ia meletakkan toga itu di atas kursi kosong yang dingin, merapikan lipatannya seolah-olah sang pemilik ada di sana, sedang duduk dengan bangga menantinya. Orang-orang di sekitarnya mulai berbisik, mengamati pemuda itu dengan tatapan penuh tanya, mengira kursi itu adalah tempat suci bagi seorang ayah yang sangat berkuasa. Mereka tidak tahu bahwa bagi Rian, kursi itu adalah tempat bagi raksasa yang telah hancur demi menjadikannya berdiri tegak. Saat nama Rian Adisatya dipanggil sebagai lulusan terbaik dengan predikat summa cum laude, tepuk tangan membahana. Rian berjalan tegap ke podium, namun matanya terus terpaku pada kursi kosong di barisan depan itu. Ia menarik napas panjang
di depan mikrofon. Ruangan seketika hening. "Terima kasih atas penghargaan ini," buka Rian, suaranya sedikit bergetar. Banyak yang bertanya-tanya, untuk siapa kursi di barisan depan itu? Banyak yang mengira saya menyisakannya untuk orang tua yang kaya atau tokoh penting yang menyokong pendidikan saya. Rian terjeda sejenak, menelan ludah yang terasa pahit. "Kursi itu untuk kakak saya, Aris." Rian menatap tajam ke arah penonton, seolah ingin memastikan setiap orang mendengar apa yang akan ia katakan selanjutnya. Kak Aris putus sekolah saat kelas 2 SMPE. Bukan karena dia tidak pintar, tapi karena dia memilih berhenti agar saya tetap bisa sekolah setelah orang tua kami tiada. Dia menghabiskan 10 tahun terakhir hidupnya dengan memanggul semen, memasang bata, dan tidur di bedeng panas sebagai kuli bangunan. Setiap rupiah yang membiayai buku-buku saya, biaya semester saya, hingga baju yang saya pakai hari ini berasal dari keringatnya di proyek-proyek bangunan di kota ini. Dia selalu bilang, "Tangan kakak boleh kasar dan berlumur semen, asalkan tanganmu halus memegang pena." Suasana auditorium yang tadinya penuh kebanggaan formal berubah menjadi haru yang menyesakan. Beberapa dosen di meja hijau tampak menyeka sudut mata mereka. Suara Rian mulai pecah saat mencapai bagian akhir pidatonya. 1 bulan yang lalu, tepat saat saya menyelesaikan revisi terakhir skripsi saya, Kak Aris mengalami kecelakaan kerja. Sebuah perancah runtuh di lokasi proyek tempatnya bekerja. Dia pergi sebelum sempat melihat saya memakai baju ini. Rian menunjuk ke arah kursi kosong itu. Dia yang berlari maraton selama bertahun-tahun, tapi saya yang memutus pita di garis finish. Jadi, kursi itu bukan untuk orang kaya atau pejabat. Kursi itu untuk pahlawan saya, seorang kuli bangunan yang cintanya jauh lebih tinggi dari gedung manapun yang pernah ia bangun. Rian turun dari podium tanpa menunggu tepuk tangan. Ia berjalan menuju kursi kosong itu, mengambil toga yang tergeletak di sana, dan memeluknya erat-erat di hadapan ribuan pasang mata yang kini tertunduk malu sekaligus kagum. Cerita ini mengajarkan bahwa pahlawan tidak selalu datang dengan jubah atau jabatan tinggi. Pahlawan sejati seringkali adalah mereka yang bersedia mengubur impian pribadinya agar orang lain bisa memiliki impian. Aris membuktikan bahwa kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh pekerjaannya sebagai kuli bangunan, melainkan oleh besarnya pengorbanan dan ketulusan hatinya. Tidak ada orang yang benar-benar sukses karena dirinya sendiri. Di balik setiap toga, gelar, atau pencapaian besar, selalu ada tangan-tangan kasar yang bekerja di balik layar, baik itu orang tua, saudara, atau pendukung lainnya. Pesan ini mengingatkan kita untuk selalu rendah hati dan tidak lupa pada akar atau pondasi yang membuat kita bisa berdiri tegak. Bagi Rian, gelar sarjana bukan sekadar alat untuk mencari kerja atau ajang pamer, melainkan sebuah amanah yang dibayar dengan keringat dan nyawa. Cerita ini mengajak kita untuk menghargai kesempatan pendidikan yang kita miliki. Karena di luar sana, ada orang yang harus kehilangan masa mudanya demi memberikan kesempatan itu kepada kita. Cinta yang paling dalam seringkali tidak diucapkan melalui kata-kata manis, melainkan melalui tindakan nyata dan daya tahan. Aris menunjukkan cintanya melalui luka di tangan dan beban di bahu. Hal ini mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap bentuk kasih sayang yang bersifat pengorbanan fisik dan waktu. Kisah ini menjadi teguran keras bagi mereka yang sering memandang rendah pekerjaan kasar. Melalui reaksi orang-orang di auditorium, kita diingatkan untuk jangan pernah menilai-nilai seorang manusia dari penampilannya atau status sosialnya. Karena kita tidak pernah tahu beban apa yang mereka panggul demi orang yang mereka cintai.
Gedung yang tinggi memang indah dipandang, namun jangan pernah melupakan kekuatan pondasi yang tertanam di dalam tanah. Ia tak terlihat, ia kotor, dan ia tertekan, namun tanpanya kemegahan itu takkan pernah ada.